Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, puji nama Tuhan, haleluya. Kesempatan yang luar biasa kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sore hari ini, kita mau tanggalkan segala sesuatunya. Kita mau mencari Tuhan, Yesus Allah yang benar. Amin. Siap untuk memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan? Mari kita akan satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami boleh datang di rumah-Mu. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Oleh karena ini Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa perhatikan burung-burung yang ada di udara. Tuhan selalu memberkati, Tuhan memberi makan. Apalagi setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita ini kesayangan Tuhan yang selalu dipelihara. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Biarlah pujian ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari jemaat Tuhan, pujikan pujian ini dengan iman yang sungguh-sungguh. Bagian kita sore hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan, karena Dia paling tahu di dalam kehidupan kita. Perhatikanlah bunga bangun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Perhatikan burung-burung yang ada di udara. Tuhan selalu memelihara setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kami perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu.
sungguh sangat bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Dia. Jangan pernah khawatir akan hidup kita, karena kekhawatiran tidak akan menambah sahasta dalam hidup kita. Mari kita sama-sama pujikan dan nyanyikan pujian ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Mari kita sama-sama angkat pujian. Oh, Dia sanggup.
kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama terus menari, meninggikan nama Dia. Yo nari ya. Oh haleluya. Katakan nyanyi, nyanyi. Puji Tuhan, bagus, kudusnya. Di tempat ini Yesus dah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nanti puji Tuhan, bangun kudusnya. Di tempat ini Yesus dah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun kudusnya. Di tempat ini Yesus dah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Siap-siap ya. Nyanyi, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita semua percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah buat setiap kita, amin. Kita mau berkomitmen pada sore hari ini, kita melupakan segala sesuatu yang ada di belakang kita. Dan kita mau berlari pada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus saja. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari pujikan pujian ini dari awal.
melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau berharapanku, Kau terbaik bagiku. Firman Tuhan mengatakan, aku akan melupakan segala yang ada di belakangku, dan aku berlari pada tujuanku, Tuhan Yesus saja. Mari sore hari ini kita mau bawa setiap hati kita. Kita mau bawa setiap tujuan kita hanya pada Tuhan saja. Kita tidak menengok yang ada di belakang. Segala kekhawatiran, segala masalah yang mungkin saat ini kita hadapi. Percaya saja bahwa rencana Tuhan itu indah buat setiap kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan iman sekali lagi dari Allah. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus. Kami berlari menuju Engkau, Tuhan, berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan rencana-Mu ya Tuhan. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau berharapanku, yang terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, kami percaya rencana-Mu indah buat setiap hidup kami, Tuhan. Bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, penyediaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami boleh memandang kepadamu bahwa satu-satunya Allah yang kami sembah, satu-satunya Allah yang kami puji, kami tinggikan hanyalah Engkau saja. Engkaulah alasan untuk kami hidup, kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesetiaan Tuhan, kasih karunia yang selalu baru Tuhan berikan buat setiap kami. Tidak ada satu alasan apapun untuk membuat kami menjadi takut, menjadi khawatir. Sebab kami tahu hidup kami ada di tangan Tuhan, ada di rencana Tuhan. Dan masa depan kami sungguh sangat baik adanya. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu yang datang dengan pergumulan, menghadapi lembah-lembah air mata, yang datang saat ini Tuhan dengan segala kekhawatiran, ketakutan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kau bicara lewat kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman itu sendiri mengubah setiap kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan. Dan kami boleh pulang dengan satu keadaan yang berbeda. Kami boleh pulang dengan kelegaan. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan iman dan percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom, shalom. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu ya, kita sampai hari ini kita boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan terus berikan buat setiap kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengubah setiap kekhawatiran kita menjadi sebuah kesempatan untuk supaya iman kita ini bertumbuh, berkembang dan menjadi kuat. Mari kita belajar bersama-sama karena setiap kita ini dalam perjalanan hidup kita ini kita selalu mengalami yang namanya kekhawatiran. Bahkan kekhawatiran itu bagaikan sahabat yang datang dan pergi tanpa diundang. Selalu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab mengatakan ada 365 kali kata jangan takut, jangan khawatir. Berarti setiap hari Tuhan menegaskan kepada kita, nak jangan takut, jangan khawatir. Sebab Tuhan telah menjadi sebuah jaminan buat setiap kita orang-orang yang percaya. Kita belajar Bapak Ibu Saudaraku hari ini supaya setiap kita ini ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi ketidakpastian tentang masa depan. Jangan kita pikir-pikir dan kita menjadi ketakutan, kita kekhawatiran. Tetapi saudaraku, mari kita mau belajar untuk kita menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara dan saya ini kita bukan orang-orang yang kebal terhadap rasa takut, rasa khawatir. Iya, kita ini senantiasa bisa mengalami kekhawatiran ketika masalah datang, persoalan muncul, saudaraku. Jalan-jalan sukar, situasi tidak terkendali, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka muncul banyak kekhawatiran demi kekhawatiran. Bahkan orang khawatir tentang masa lalu sudah dilewati, masih dipikirkan, masih dikhawatirkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita tidak perlu khawatir, ya, sebab dikatakan kita tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Apa yang sudah terjadi nggak bisa diubah lagi. Kita juga tidak tahu tentang hari depan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan kita khawatir. Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menyikapi rasa khawatir ini dengan cara pandang yang berbeda. Sehingga saudara dan saya kita boleh menikmati anugerah yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kita semuanya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudaraku dikasih Tuhan, firman ini dimulai dari kata awal karena itu.
Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang menyebabkan kita menjadi khawatir Saudaraku? Itu jawabannya ada di ayat yang sebelumnya yaitu ayat yang ke-24. Ya, Matius 6 ayat yang ke-24 mengatakan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa yang dipikirkan orang terus menerus saudaraku, itu menandakan bahwa hal itu penting bagi orang itu. Itu sangat berarti bagi orang itu. Apabila seorang dia ini mencintai harta, dia suka dengan uang, suka dengan harta, maka apa yang dia pikirkan tentang harta? Bagaimana untuk memperbanyak? Bagaimana supaya menambah jumlah uangnya? Bagaimana supaya depositonya semakin bertambah nilainya? Tetapi apabila sampai hartanya terancam, apabila sampai dia berpikir, wah, ini nanti jangan-jangan hartaku bisa hilang, depositoku, uangku bisa hilang. Ya, maka itu akan menimbulkan kekhawatiran yang begitu besar. Sebab itu saudaraku, akar dari khawatir itu adalah uang. Ya, yang dikatakan di sini sebab Tuhan berkata, sebab itu engkau tidak boleh punya dua tuan, yaitu Allah dan Mamon. Sebab kalau engkau punya dua tuan, engkau pasti akan mengasihi yang seorang dan mengabaikan yang lain. Saudaraku dikasihi, Tuhan tahu bagaimana kita ini saudaraku, manusia ini yang sering kali kita lebih fokus kepada usaha pekerjaan supaya kita ini bisa menjadi lebih kaya lagi. Kekayaan, kenikmatan hidup, harta duniawi dikatakan itu yang menimbulkan kesusahan demi kesusahan. Karena apa? Kita khawatir dalam hal ini saudaraku. Kita sering mengkhawatirkan dengan berbagai macam persoalan. Ibu saya bercerita kepada saya, dia menceritakan tentang zaman dulu. Pernah Indonesia mengalami devaluasi mata uang yang begitu besar. Karena 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Ya, zaman itu. Ada seorang konglomerat, uangnya banyak sekali, dia timbun uang saudaraku. Ketika terjadi devaluasi 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah, berarti kalau 900 juta ya, 900 juta jadi 900.000 begitu saudara. Dan saudaraku, orang ini karena mata uang ini menurun begitu luar biasa, yang dulu nilainya saudaraku miliar-miliar, ya banyak sekali, tahu-tahu turun menjadi sedikit nilainya. Maka dia mengalami kekhawatiran yang begitu sangat, mengalami sebuah tekanan yang hebat. Lalu dia menjadi stres dan menjadi gila. Dia jalan, di jalan-jalan, dia mengucapkan apa? Cejeng, cetun gitu ya. Cejeng itu 1.000, 1.000 ya. Cetun itu 1 rupiah gitu. Cejeng, cetun. Itu dia renungkan terus dan dia perkatakan terus saudaraku. Menjadi gila gara-gara apa? Uang itu menjadi prioritas dalam hidupnya. Tuhan mengatakan ada begitu berbagai macam masalah, persoalan, kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita gara-gara uang. Ya, kita memikirkan, wah ya kalau kita tidak punya uang nanti bagaimana nyekolahkan anak-anak. Sekolah sudah nanti, wah bagaimana nanti mantu ya supaya anak saya bisa berumah tangga, bisa dimantok butuhnya uang lagi saudaraku. Nah, kita selalu mikirkan uang dan uang yang akan menyebabkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bahkan orang berpikir kalau punya uang nanti kalau masa tua pensiun lebih enak. Kalau punya uang banyak, kalau sakit kapanpun ya wah sudah ada jaminan seperti itu. Ada begitu banyak orang memikirkan tentang kekhawatiran tentang hari depan. Saudaraku dikasihi Tuhan, satu hari Tuhan ini menegur tentang seorang kaya, orang muda yang kaya. Ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan Tuhan?
untuk aku mengikut Engkau. Tuhan berkata, lakukan perintah Allah. Oh sudah Tuhan, menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semuanya sudah aku lakukan Tuhan. Tuhan berkata, tinggal satu yang belum. Apa itu Tuhan? Jual hartamu, lalu bagikan pada orang miskin dan ikutlah aku. Maka firman Tuhan mengatakan, orang muda ini dengan sedih hati, dia pergi dan meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, firman ini menceritakan tentang kita. Bahwa ketika orang muda ini punya prioritasnya tentang uang, dia gagal untuk dia mengikut Tuhan. Dia gagal untuk mengalami anugerah Tuhan yang lebih lagi hidup berbuah bagi Allah. Dia gagal karena apa? Dia lebih mengasihi uangnya. Satu hari, saudaraku, kita ini dalam kehidupan kita mengalami berbagai macam, saudaraku, keadaan-keadaan kita. Kita punya kekhawatiran demi kekhawatiran. Yang kita pikir ya itu alasan lah. Ya kita punya alasan untuk kita khawatir. Kalau kita menghadapi krisis ekonomi kita khawatir. Menghadapi pandemi khawatir. Semua orang khawatir pandemi saudaraku karena takut kena COVID. Tapi saudaraku kita mengingat kita melewati COVID sampai hari ini. Kalau saudara dan saya ini ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita juga kena COVID tapi sembuh saudaraku. Ada yang kena COVID lalu pulang ke rumah Bapa. Tapi saudara dan saya sampai hari ini ada. Yang kita khawatirkan, yang saya khawatirkan juga saudaraku. Ketika anak-anak kena COVID, staf kena COVID, saudaraku ya. Saya pikir saya kena COVID dan saya pikir saya ini hidup atau mati gitu saudaraku. Ternyata saat itu saya bukan kena COVID, tapi kena apa? Asam lambung. Gara-gara apa? Kepikiran Bapak Ibu. Kepikiran, waduh ini gimana ya cucu-cucu saya ini. Papa mamanya kena COVID ini di Semarang. Iya, papanya pernah ngalami sampai kritis di rumah sakit. Ya, wah ini gimana kalau sampai cucu saya juga udah tertular kena COVID. Gimana nanti gitu saudaraku. Lah gara-gara kepikiran terus lihat apa? Lihat video-video yang dikirim orang-orang yang mati karena COVID ya. Wah saudaraku itu menimbulkan kekhawatiran saudaraku. Kekhawatiran tidak pernah menguntungkan. Kekhawatiran hanya menyusahkan hidup kita saja. Satu hari Tuhan menegur tentang Marta. Ketika dikatakan Yesus ada di rumah Marta, Maria, Lazarus, mereka ini orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Ya, karena mereka ini mengasihi Tuhan dengan cara-cara beda. Dan kalau Maria dia langsung datang, kalau Yesus datang dia selalu duduk di kaki Tuhan, dengarkan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan katakan, dia masukkan dalam hatinya. Tapi Marta dia ini sibuk ya urusan masakan, mungkin motong ayam ya, masak nasi, beli sayur, masak-masak sendiri. Dia marah gitu ya sama Tuhan, ngomong Tuhan kenapa kau biarkan nih Maria ini kok cuma duduk saja nggak bantu aku. Lalu apa kata Yesus dalam Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak sekali saudaraku masalah-masalah, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Yang sebetulnya itu ciptaan kita sendiri Bapak Ibu. Itu karena diri kita sendiri seperti Marta ini. Dia khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Seperti kita saudaraku. Seringkali saudaraku kita ini karena hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan saudaraku. Yang seharusnya tidak perlu kita khawatirkan. Kita menyusahkan diri dengan banyak perkara saudaraku. Mari kita mau belajar Bapak Ibu, kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita tidak pernah mengubah masa lalu, kita tidak tahu masa depan, besok apa yang akan terjadi di hidup kita.
Tapi kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Kita mempercayakan itu pada Tuhan. Bahwa Tuhan masih punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita menjadi khawatir. Karena kekhawatiran ini akan menimbulkan berbagai macam masalah dan bahaya di hidup kita ini. Dalam Lukas 8 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian tentang perumpamaan tentang benih. Ya, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, seringkali dikatakan benih, saudaraku, benih, firman yang jatuh di dalam hati kita sebagai tanah ini, saudaraku, seringkali terhimpit dikatakan oleh kekhawatiran, terhimpit oleh semak duri sehingga benih itu gagal. Dia tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah. Kita menjadi orang Kristen, kita setia pergi gereja, kita mungkin setia FA, kita juga baca firman Tuhan, kita setia ikut mezbah. Ada mezbah malam, mezbah pagi, ya, ada di YouTube itu kita bahkan sampai mau tidur ada renungan malam yang terus mendengung saudaraku di telinga kita. Karena kalau tidak kita ini punya banyak kekhawatiran yang membuat tidak bisa tidur saudara. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita tetap hidup dalam kekhawatiran? Benih itu pun firman-firman yang kita terima tidak pernah menghasilkan buah. Kita jadi orang Kristen tidak pernah mengalami mukjizat. Gak ada perubahan. Perubahan di hidup kita, perubahan di keluarga kita, ya perubahan di pekerjaan, di pelayanan kita. Gak ada buah. Karena apa? Karena itu terhimpit dengan semak duri, dengan berbagai macam kekhawatiran. Ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara, orang ini dia banyak khawatir, ya khawatir suaminya selingkuh gitu ya, kayak Sri dulu ya, Sri orang gila yang saya temukan itu, dia sudah lupa ingatan, lalu setelah didoakan, dilayani saudaraku, dia mulai ingat ya, lalu saya tanya, kenapa kamu sampai jadi seperti ini? Dia bilang suami saya selingkuh. Suami saya pergi sama perempuan lain. Suaminya yang selingkuh, dia yang gila Bapak Ibu. Ada orang ikut saudaraku pria sejati. Ikut pria sejati disuruh tobat-tobat, suruh ngaku sama istrinya. Oh ya saya ngakulah sama istrinya supaya beban saya selama ini dosa-dosa saya sudah saya akui di hadapan Tuhan. Saya mau ngaku sama istri saya. Dia ngaku sama istrinya. Maafin saya ya. Saya mau ngaku, saya dulu pernah selingkuh. Istrinya kaget, Bapak Ibu. Tidak siap saudara, istrinya begitu khawatir kalau dulu selingkuh. Wah jangan-jangan saya ditinggal selingkuh lagi, ditinggal suami saya. Lalu apa yang terjadi? Dia nabrakkan dirinya ke kereta api saudaraku. Saudaraku, ada begitu banyak hal yang rasanya itu seolah-olah itu kita pikir itu konyol. Tetapi saudaraku sedikit banyak terkadang kita pun mengalami hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan sedemikian rupa. Tapi itu terjadi dalam hidup kita. Tapi mari kita sore hari ini kita sama-sama belajar. Kita telah melewati begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Bahkan sampai hari ini kita masih memikirkan tentang kekhawatiran-kekhawatiran di masa yang akan datang. Di hari-hari besok ini. Mari kita mau belajar. Pakailah ini semua sebagai sebuah kesempatan untuk kita ini melatih iman kita, ujian iman, proses iman kita. Untuk kita bertumbuh, berkembang, kita supaya kita tahu bagaimana cara mengatasi semuanya ini. Kita bisa mengalami hidup di dalam berkemenangan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ada hari-hari ini semuanya sedang digoncang saudaraku.
Tetapi biarlah orang percaya kita mau tetap tinggal tetap di dalam Tuhan. Kita jangan khawatir hari besok, jangan khawatir saya belum dapat jodoh, usia saya sudah sekian, bagaimana nanti ya, oh saya nggak punya anak, bagaimana nanti ke depannya. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang punya anak 10 dia ditaruh di panti jompo ya ada saudaraku. Orang yang masih muda belum layak ditaruh di panti jompo, tapi anaknya nggak mengurus saudaraku, dia ditaruh di panti jompo juga ada. Bukan karena dia nggak punya anak, dia punya anak Bapak Ibu. Tapi saudaraku mari kita mau belajar, ada orang khawatir gimana nanti anak saya ke depannya, saya nggak mampu nyekolahkan dia, gimana nanti dia jadi apa. Jangan khawatir saudaraku, karena apa? Karena kita mau percaya kepada Tuhan. Kita nggak mau dikuasai dengan kekhawatiran, tapi kita mau percaya kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Dan seringkali apa yang kita khawatirkan itu kenyataannya beda. Realita yang kita hadapi beda saudaraku. Ternyata bahkan kadang apa yang kita khawatirkan hari ini, ternyata besok masalahnya lain saudaraku. Kita sudah rugi, khawatir tentang masalah ini. Ya kita masalahnya mungkin kita khawatirkan masalah anak kita. Kenyataannya besoknya masalahnya bukan tentang anak, masalahnya tentang uang saudaraku. Nah kita akan disusahkan dengan berbagai masalah. Firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari itu cukup untuk sehari. Jangan kita pikirkan yang besok-besok, karena besok ada kesusahan sendiri kata Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini pun kita punya kesulitan, mungkin kita butuh makan saudaraku. Tuhan menyediakan buat kita. Besok kalau ada salib yang harus kita pikul, Tuhan juga menyediakan apa? Anugerah, kekuatan untuk kita bisa pikul salibnya. Amin. Amin. Sebab itu kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan kita pikirkan yang besok-besok. Kita menambah masalah. Inilah yang disebut Marta, Marta kenapa kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir dengan banyak perkara. Kita pun adalah Marta-Marta hari ini. Tuhan bicara kepada kita, adakah di sini Marta yang sedang khawatir dengan banyak masalah, banyak perkara. Hal-hal yang tidak penting pun kita sudah pikirkan, kita sudah khawatirkan. Firman Tuhan berkata saudaraku bahwa kita ini tidak bisa mengubah jalan hidup kita. Ya, oleh sebab itu mari kita mau serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Kita percaya bahwa langkah kita hari lepas hari Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Setiap hari Tuhan sediakan mukjizat. Seperti nyanyian tadi yang berkata kita nggak perlu khawatir, wong bunga saja di padang ya Tuhan hiasi. Bahkan Salomo tidak pakai pakaian seindah bunga bakung itu. Dikatakan burung-burung yang tidak bekerja diberi makan Bapakmu yang di surga. Apalagi kita umat kesayangannya. Tuhan berkata gak usah khawatir, gak usah kita bingung. Saudara kita percayakan ini kepada Tuhan. Mari kita mau berkata, hari ini kita jalani hari ini. Kita melihat bahwa perjalanan kita, langkah-langkah kita selalu Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Yuk kita nyanyi satu pujian yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Ya saya minta. Pak John jangan lupa tempatnya ya Pak John. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
ini cuma sebentar saja kita akan lewati. Tujuan hidup kita bukan dunia ini, tapi tujuan hidup kita adalah surga yang kekal. Bersama-sama Tuhan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Kita sudah enggak memiliki kebutuhan lain karena kita sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan berkata, saudaraku, kita tidak dapat mengubah hidup kita. Bahkan dikatakan siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta itu seberapa? Sehasta ini dari siku sampai ke ujung jari ini ya, dari sini ke sini. Firman Tuhan berkata, kamu khawatir itu untuk apa? Lalu kamu aja enggak bisa mengubah jalan hidupmu. Nambah umurmu sehasta sedikit saja enggak bisa. Orang memang, saudaraku, hari ini kita semua belajar makan sehat ya supaya kita ini tubuhnya sehat. Supaya kita tidak sakit. Tapi bukan artinya saudaraku kita makan sehat supaya kita bisa nambah umur kita. Kita akan mencapai umur yang Tuhan tetapkan. Tetapi kita tidak sakit. Amin. Kita mau belajar berolahraga, makan sehat ya. Itu bukan karena kekhawatiran tapi supaya kita hidup sehat ya, kita enggak sakit. Tapi umur kita dikatakan nggak bisa ditambah saudara. Karena apa dikatakan kita nggak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kekhawatiran, ketakutan bukan dari Tuhan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayo sekarang kita mau belajar. Apa yang perlu kita serahkan kepada Tuhan hari ini? Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudaraku, Tuhan berkata serahkan. Jangan dipikul sendiri kalau kita takut, kita khawatir. Hari ini kita khawatir apa Bapak Ibu Saudaraku? Ayo kita mulai tengok hati kita. Mungkin kita khawatir tentang keluarga. Kita khawatir tentang perkawinan, khawatir untuk anak-anak, untuk masa depan, khawatir sakit penyakit, vonis dokter, khawatir mungkin tentang keadaan krisis, hutang piutang, ya kita khawatir bagaimana membayar tagihan, ya tagihan-tagihan, mungkin kita sedang kredit rumah, kredit mobil, ya dan lain-lain, saudaraku. Nah, mari kita mau belajar saudaraku, kita mau serahkan ini semua kepada Tuhan. Bisnis kita, keluarga kita, kebutuhan kita, semuanya kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang bisa menolong, Tuhan yang bisa menyediakan segala kebutuhan keperluan kita. Ada banyak orang saudaraku kalau membiarkan perasaan kecewa saudaraku, ini berbahaya saudaraku. Kekhawatiran bisa mendatangkan kekecewaan kita kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mendengar tidak sedikit ya orang Kristen sudah terima kasih karunia Tuhan. Tahu-tahu kita mendengar oh dia berubah agama. Iya, dia berubah keyakinan, kepercayaan. Karena apa? Dia merasa saudaraku kehidupannya khawatir penuh dengan ketakutan, masalah yang dihadapi. Dia sudah berdoa Tuhan, aku ini udah berdoa Tuhan. Aku ini sudah serahkan ini kepada Tuhan. Tapi kok saya belum terima mukjizat Tuhan. Bahkan kok orang lain yang terima mukjizat. Orang lain yang terima aku yang apa yang aku doakan. Saudaraku, orang menjadi kecewa. Lalu akhirnya apa? Dia tinggalkan Tuhan. Kenapa orang lain hidupnya lebih enak, saya tidak. Saudaraku, mari kita tengok hati kita. Adakah kekhawatiran yang sedang menghimpit benih itu? Iman kita sehingga kita tidak melihat mukjizat Tuhan. Kita tidak melihat buah daripada apa yang kita percayai. Serahkan kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama. Daripada kita khawatir, kita tidak bisa merubah keadaan kita, tidak bisa merubah masa lalu, tidak bisa merubah masa depan. Mari kita mau belajar untuk percaya. Kita punya Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kita. Dikatakan ayat yang ke-26, berkata demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar ya untuk menyerahkan ini kepada Tuhan. Kita belajar untuk percaya bahwa kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang baik. Dia sanggup mencukupi segala kebutuhan, keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya. Kita jangan menyusahkan diri dengan berbagai macam persoalan masalah, karena kita diajar oleh Tuhan. Lihat itu bunga bakung, lihat itu burung-burung. Ya, dia tidak kerja tapi dipelihara sama Tuhan, dikasih makan sama Tuhan. Ada sebuah artikel yang mengatakan, mengapa burung-burung itu berkicau gitu ya. Lalu dikatakan disebut yang pertama, kenapa burung itu berkicau? Karena dia ini mendeklarasikan, oh ini wilayahnya dia. Ini kekuasaannya ya, wilayah kekuasaannya dia berkicau. Lalu yang kedua, kenapa dia berkicau? Karena burung yang laki-laki ini dia menarik lawan jenisnya ya. Lalu dia berkicau, dia menyanyi-nyanyi begitu. Yang ketiga, sepasang burung yang sedang berkicau, mereka nyanyi bersaut-sautan. Karena dia sedang mengatakan, kamilah pasangan yang romantis, kamilah pasangan yang saling mengasihi, saling mencintai. Dan yang terakhir, kenapa burung itu berkicau? Dia memuji Allah, dia membesarkan Allah yang memelihara hidupnya. Tanpa dia bekerja, dia dipelihara oleh Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, adakah kita hari ini saudaraku, apa yang ada dalam hati kita, apakah kekhawatiran? Ataukah kita bisa memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan? Adakah kita memiliki satu keadaan yang ada di dalam damai sejahtera sukacita? Karena apa? Karena kita tidak banyak kekhawatirannya saudaraku. Rumah tangga bisa mengalami masalah persoalan, tapi kita percayakan kepada Tuhan. Seperti saudaraku, apa yang pernah kita lalui, ayo kita tengok. Kita banyak yang kita khawatirkan tentang keluarga yang pernah mengalami pecah seperti kapal, saudaraku yang pecah. Tetapi kalau hari ini melihat, oh ya rumah tanggaku diselamatkan Tuhan. Yang rusak sudah diperbaiki, bahkan lebih baik lagi rumah tanggaku dari yang lalu. Oh iya dulu saya pernah mengalami yang namanya krisis hancur ekonomi, habis-habisan. Ya, sampai tidak ada apapun, ditagih utang sana sini. Tetapi hari ini ditolong Tuhan. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan membuat mukjizat, ekonomi diangkat kembali, dibangkitkan Tuhan, diberkati bahkan bisa jadi berkat. Kita pernah mengalami yang namanya sakit penyakit pada masa yang lalu. Kita pernah mengkhawatirkan apakah saya masih punya umur yang panjang atau mungkin usia saya tinggal berbulan saja. Tetapi sampai hari ini saudara dan saya masih ada. Kita sudah melewati banyak masalah, banyak persoalan. Kita pernah mengkhawatirkan tentang masa depan anak kita. Apakah anak kita bisa sekolah, bagaimana masa depannya nanti. Tapi kita melihat anak-anak menjadi orang, mereka sudah diberkati, punya pekerjaan yang baik, yang mapan. Saudaraku dikasih Tuhan, apapun yang pernah kita khawatirkan pada masa yang lalu, kejadiannya itu berbeda dengan hari ini. Sebab itu Tuhan berkata, ayo serahkan itu kepada Tuhan. Percayalah kepada Bapa
yang sanggup menyertai, memberkati, menyediakan semua kebutuhan keperluan kita. Saudaraku, sekalipun kita harus lewati lembah-lembah air mata, kita percaya bahwa lembah air mata pun, saudaraku, akan berubah menjadi tempat yang bermata air. Padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Kalau kita mau percaya itu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, lalu kalau kita khawatir, kita punya banyak alasan, kita apa yang harus kita lakukan selain kita serahkan pada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayo hidup kita mau prioritaskan Tuhan lebih dari masalah kita. Lebih dari orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Dia akan menyakiti, dia akan mengkhianati kita. Orang yang kita andalkan lebih daripada Tuhan. Dia justru orang yang akan mengecewakan kita. Kalau kita mau mengandalkan harta kita, tahu-tahu harta kita bisa hilang, terbang, melayang, entah kemana. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mau kita mau prioritaskan Tuhan. Cari kerajaan Allah, cari Tuhan itu lebih dari apapun. Karena kita tahu hidup kita ini milik Tuhan. Kita sudah ditebus, sudah dibayar oleh Tuhan. Kita milik Tuhan. Tuhan mau hidup kita hari ini ada supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Hidup kita berbuah bagi Allah. Itu yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama hari ini Bapak Ibu. Kita mau kejar hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau kejar hidup suci di hadapan Tuhan. Kita jangan kompromi dengan apapun juga. Saudaraku, kita mau kejar hidup untuk cari perkenanan Tuhan. Sebab kita percaya. Dikatakan kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita dipenuhkan dengan damai sejahtera. Saudaraku, seperti gelombang air laut yang tidak akan pernah berhenti. Di tengah-tengah masalah, di tengah krisis boleh terjadi, persoalan, goncangan boleh terjadi. Tapi kita akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena apa? Kita percaya Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu menepati janjinya buat setiap saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama, kita mau cari perkenan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai harta, mamon menjadi tuan di hidup kita. Tapi izinkan Tuhan yang menjadi tuan. Karena kalau uang dikatakan harta, uang itu, mamon itu dia bisa menjadi tuan yang kejam. Tapi dia jadi hamba yang baik. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita diberkati punya uang untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kita tabung supaya kita semakin kaya. Kita nanti jangan sampai satu hari kita jadi seperti orang kaya yang bodoh. Sudah tabung penuh, gudangnya sudah penuh, lumbungnya sudah penuh. Dia berkata, hai jiwa, sekarang kamu sudah tenang ya, karena lumbungmu sudah penuh. Kamu bisa makan tidur dan makan tidur. Lalu Tuhan berkata, orang kaya yang bodoh, hari ini juga kamu harus pulang, selesai, tamat riwayatmu. Untuk apa semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku? Ayo kita mau percayakan hidup kita, prioritaskan hidup kita ini untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Maka kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita. Karena kita percaya Tuhan menyediakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan menyusahkan diri dengan berbagai masalah. Karena apa? Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya tahu kita punya Allah sebagai Bapa yang baik. Kita punya Allah pemelihara hidup kita. Dia Allah yang pegang kendali masa depan kita, anak-anak kita. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saudara semua kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian yang pertama tadi. Perhatikan bunga bakung di ladang. Ya. Biar kita nyanyikan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita usir semua ketakutan, kekhawatiran. Ya. Kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan.
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berarti. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang membawa segala kekhawatiran, ketakutan, masalah, persoalan, air mata yang kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kekhawatiran kami dan kami Tuhan percayakan ini semua kepada Tuhan. Kami ingin menyerahkan semua masalah pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mempercayai Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau punya rencana masa depan yang indah buat setiap kami. Tuhan, Kau melihat setiap apa yang kami hadapi ini Tuhan. Kami bawa dan kami percayakan kepada Engkau. Tuhan, berikan kekuatan buat kami semuanya. Supaya kami dapat menanggung segala masalah yang kami hadapi. Kami boleh belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kami boleh belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan mukjizat buat setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong, menyediakan semua kebutuhan, keperluan, mengatur masa depan kami. Hari ini Engkau melihat setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang punya kekhawatiran masalah, kita angkat tangan kepada Tuhan.
Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, kami sepakat menyerahkan kepada Tuhan. Kami sepakat untuk percaya kepada Tuhan. Kami sepakat untuk mencari kerajaan-Mu lebih dari apapun juga ya Tuhan. Tuhan, kami percayakan ini kepada Engkau. Tuhan yang ambil alih sepenuhnya. Tuhan yang menyelesaikan bagi kami. Tuhan yang mengubah setiap air mata kami. Tuhan, untuk menjadi tempat yang bermata air. Engkau yang mengubah setiap padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Engkau yang akan mengubah setiap sakit penyakit ini. Tuhan, menjadi kesembuhan, menjadi sebuah mukjizat agar kami memuliakan Engkau. Tuhan, memberkati setiap rumah tangga. Engkau memberkati setiap masa depan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami akan melihat mukjizat demi mukjizat. Hari lepas hari Tuhan. Kami akan jalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengar firman dan kami boleh percaya kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengar pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Mari para pria, hadirilah pujian dan penyembahan dalam acara Kopi Worship yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 11 Juli 2023 pada pukul 6 sore. Fellowship tim PW akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 17.30 atau jam setengah 6 sore. Seluruh pelayan PW diwajibkan hadir di acara ini. Mari rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Dibuka kelas tari untuk anak kelas 2-6 SD. Kelas tari akan dimulai pada bulan Agustus. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Kak Cika. Dibuka kelas multimedia untuk anak umur 8 sampai dengan 15 tahun. Kelas multimedia akan dimulai bulan Agustus. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Saudari Ayu. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 6 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini adakah saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini bisa lambaikan tangannya? Kami akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak Jaya Sembiring, iya dari Bali ada bersama kita. Bisa berdiri Pak, kami menyambut Bapak. Shalom, shalom Pak, ya Tuhan berkati. Lalu ada juga Saudara Adria dan Saudari Olga dari Jepang, bisa bangkit berdiri. Ada bersama dengan kita, ya. Shalom, shalom, Tuhan memberkati, senang bisa bersama-sama dalam ibadah ini. Ya Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, ya juga bisa dileskan, les musik, les multi. Ya kita mau membekali anak-anak kita, bisa dari kecil bisa ikut melayani Tuhan. Ya, yuk Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihiku Tuhan. Aku percaya
bersyukur kepadamu, kami orang yang bahagia karena kami tahu di dalam segala perkara Tuhan selalu ada bersama kami, di hidup kami, menyertai kami, bahkan mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, kami boleh membawa juga persembahan kami, tanda syukur kami kepada Tuhan, karena kami tahu semua yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami dipercayai Tuhan mengelola berkat Tuhan. Kami tabur untuk pekerjaan Tuhan, juga untuk pelayanan misi, supaya jiwa-jiwa boleh dijangkau, boleh diselamatkan. Kami berdoa juga anak-anak-Mu yang membawa persepuluhan mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan sebagai tanda iman dan ketaatan kami kepada Tuhan. Engkau yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, menghadik setiap belalang pelahap dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Segala berkat yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kita semua yang hidup untuk mengasihi Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudaraku dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan segala berkat yang dikaruniakan Bapa segala terang buat kita anak-anaknya, pemeliharaannya. Kita tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik sebab Dia telah menyediakan, bahkan Dia menyediakan jauh lebih indah, jauh lebih sempurna yang pernah kita minta dan doakan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati oleh Tuhan, yang menghadapi masalah persoalan kami tahu Tuhan Engkau sudah menyelesaikan bagi kami. Yang membutuhkan jodoh Tuhan berikan jodoh yang terbaik, yang membutuhkan anak Tuhan berikan anak, yang butuh rumah Tuhan sediakan rumah baginya, dan yang butuh pekerjaan Tuhan pun menyediakan, Tuhan membukakan pintu-pintu pekerjaan baginya. Kami juga Tuhan boleh membawa hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan sebab kami milik Tuhan. Pulang dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari berkata amin. Amin. Tuhan berkati, shalom.